Halo, Assalamualaikum, good day people. Di video ini saya bakal bahas tentang kontrol darah tinggi atau hipertensi di rumah aja. For note, ya adanya kemiripan color plate ini nggak disengaja ya, jadi ini nggak ada kaitannya sama my zone. Oke, so mulai dari background kali ya. Background atau latar belakang awalnya saya bikin video ini adalah saya nemu jurnal atau paper dari International Journal of Cardiology Hypertension yang berjudul Telemedicine Can Revolutionize the Treatment of Chronic Disease. Jadi telemedika bisa revolutionize pelayanan dari atau penanganan dari penyakit kronis. Ini ditulis oleh Jeffrey A. Corbett dari Department of Internal Medicine USA, kemudian Janice Opladen dan John B. Bisogniano dari Division of Cardiology Rochester Medical Center. Dan yang di-highlight adalah chronic cardiovascular disease, hypertension, dan telemedicine. So, mungkin kita jelasin dulu ya, apa sih telemedicine itu? So, telemedicine itu apa? Terus apa kaitannya sama telepon mungkin? Ya, definisi dari telemedicine dari WHO adalah the delivery of healthcare services where distance is a critical factor by all healthcare professionals using the information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnostic and other treatments, all in the interest of advancing the health of individuals and their communities. Ya, so intinya telemedicine ini pelayanan atau pengobatan jarak jauh ya, yang gunanya buat meningkatkan layanan medis. Ya, itu sederhana itu. Dan telemedicine ini diawali di awal abad 20 dengan adanya transmisi atau pengiriman data ECG, elektrokardiogram atau sinyal jantung lewat kabel telepon. Dulu datanya cuma 2 dimensi ya, kayak gini ya. Kayak ya data sinyal jantung biasa. Kemudian di saat ini ya, kita udah banyak banget aplikasi telemedicine sih. Dari adanya remote monitoring cardiology, adanya remote surgery, adanya teleconsultation. Mungkin paling marak sih teleconsultation ya, kayak aplikasi Halodoc, Halodoc atau Halodokter, atau kebalik, Halodoc atau Halodokter misalnya kalau di Indonesia, dan lain-lain. Cuman di video ini kita bakal fokus bahas tentang blood pressure monitoring device dari rumah, yang obviously gunanya buat kontrol tekanan darah dari rumah. So, ngomongin tentang kontrol tekanan darah itu ada dua approach atau dua aktivitas yang bisa dilakuin buat ngecek ke dokter tuh ya. Pertama, medical visit. Jangan kita deh, pasien datang sendiri ke dokter buat meriksain diri, atau adanya home visit atau dokternya yang nyamperin pasien. Nah, dua approach ini tuh punya beberapa kendala sebenarnya. Yang pertama, secara ekonomi dia kurang visible, kurang affordable mungkin secara ekonomi. Jadi ya nguras kantong gitu ya, karena nggak nggak sedikit sih biaya yang dikeluarin buat secara rutin check up ke dokter, dan kurang efisien juga. Jadi baik praktek medical visit atau home visit tadi, di perjalanan tuh berbagai pihak bisa berhadapan dengan kemacetan, atau kalau lagi medical visit bisa ngantrinya lama, periksanya mungkin 15 menit cuman ngantrinya bisa sampai 2 jam, dan itu kurang efisien sih. Ditambah lagi ada pandemi ya, jadi orang-orang kalau mau medical visit pun ke rumah sakit agak-agak was-was mungkin dengan kondisi seperti ini. Dan dokter pun dan mau mengundang dokter ke rumah pun was-was juga, karena ya dokter di rumah sakit juga kan. Jadi ya, dengan adanya beberapa masalah ini, ada satu approach melalui konsep telemedicine yang bisa digunakan, yaitu treatment hipertensinya dari rumah aja. Nah, kita manfaatin teknologi buat monitoring dan visiting. Yang awalnya secara konvensional tadi, ke face to face langsung, sekarang nggak usah ketemu langsung, secara remote. Buat device-nya sendiri yang saya bakal bahas adalah device wireless blood pressure monitor besutan A&D Medical Jepang. Kenapa saya pilih alat yang ini? Karena well, dia secara akurasi sudah
divalidasi secara klinis ya. Jadi oleh European Association of apa gitu saya lupa, of Medical Device mungkin. Jadi intinya udah divalidasi, udah terbit juga paper hasil validasinya. Dia punya fitur irregular heartbeat detection juga, dan makanya gampang. Ada one button operation, mirip mirip mobil ya, one button. Nah, spesifikasinya, metode pengukurannya adalah oscillometric, yang berarti dia mendeteksi perubahan tekanan dari sensor yang ditempatkan di pembuluh darahnya. Kalau biasanya tensimeter manual yang dipompa dan pakai stetoskop buat dengerin itu metode Korotkov, jadi mendengarkan bunyi tekanan darah. Nah, kalau ini metodenya oscillometric, purely dari perubahan tekanan dari sensornya. Memorinya unlimited karena synchronize langsung sama aplikasi. Terus cuff size dan measurement range-nya standar lah. Measurement akurasinya pun deviasi maksimal atau error maksimalnya 3 mm raksa. Error maksimal buat heart rate-nya 5%. Terus powernya dia pakai baterai 4 kali 1,5 volt. Dan ya, that's it. Nah, cara penggunaannya pertama-tama kita harus punya, nggak harus punya sih, kita harus bisa mengakses alatnya, baik itu beli ataupun pinjam ataupun whatever. Kemudian ya, kalau di sini ada contohnya, saya searchnya di Amazon ya, bisa didapatkan dari harga 33 sampai 53 dolar, dan ini tidak disponsorin. Cuman kalau ada AND Indonesia yang melihat dan mau sponsorin ya boleh sih. Oke. Nah, cari aja AND Medical Deluxe Upper Arm Blood Pressure Monitor with Bluetooth. Kemudian ada beberapa bagian-bagian dari alatnya. Pertama ada cuff atau strap atau bagian yang nempel ke kulit intinya. Ini sensornya ntar ada di sini. Kemudian ada saluran udara, jadi ntar ini cuffnya diisi udara biar menekan bagian tubuhnya ya. Kemudian nah, udaranya itu dipompa dari sini, dari device ini. Device ini ada buat ngebaca hasil pengukuran dan buat ngasih supply angin juga ke sini, ke cuffnya. Kemudian dia ada displaynya nampilin systolic pressure, diastolic pressure, dan pulse rate, juga irregular heartbeat symbol. Jadi kalau heartnya irregular dia bisa langsung notice. Kemudian ya diisi dulu baterai ya sebelum dinyalain. Baterai 4 kali A3 1,5 volt. Kayaknya bisa charge juga deh, ada DC jacknya ya, ada adapter plugnya juga. Dan dipasang juga air hose-nya buat pompa udara tentunya. Nah, habis itu kita download AND Connect App. Download di Play Store atau App Store. Kemudian daftar standar ya. Kemudian pilih device yang mau dipakai. Baru synchronize, nyalain terus synchronize, pairing. Baru posisikan tubuh pasien dengan tegak, punggung tegak, dan ada sandaran ya, sandaran tangan dan punggung. Juga kakinya tegak, kakinya lurus bidang lurus lantai gini. Oke, kemudian dipasang dulu cuffnya di lengan, dianjurkan sebelah kiri. Kalau nggak, dia sebelah kanan. Itu ensure dia rapat dan ada di heart level, ada di setinggi ini heart level kanan, posisi jantung. Kemudian buka app-nya, meluncur ke dashboard, press start button, terus udah deh, tungguin aja hasil pengukurannya ada di layar handphone. Terus review dan analisis dari hasil pressure-nya, ngelihat maksimal, minimal, rata-rata ada di handphone dan bisa di share. That's it, as simple as that. Nah, itu contoh buat aplikasi telemedicine di rumah buat hipertensi dan buat kontrol tekanan darah ya, basically. Nah, setelah ada contoh, mungkin saya bahas beberapa crucial point dari telemedicine. Jadi kenapa telemedicine? Ini ada beberapa poin yang saya highlight dari jurnal yang tadi dibahas di awal, yang intinya ya buat ningkatin efektivitas dan efisiensi dari pelayanan kesehatan. Efektivitas berarti dia memenuhi tujuan atau goal dari pelayanan itu, dan efisiensi dia menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, nggak berlebihan. Pertama-tama ada telemedicine ini bisa support lingkungan pasien dengan
mengikutkan anggota keluarga buat ikut ke online visit ya. Jadi ningkatin partisipasi dan literasi kesehatan anggota keluarga. Karena kalau keluarga pasien udah support, ya dengan lingkungan yang lebih baik, tentunya pasien merasakan um, bisa mengalami experience recovery dari kesehatan, recovery-nya lebih baik juga gitu ya. Kemudian adanya reinforcement dalam jalannya gaya hidup sehat karena tadi ya ada visiting pasiennya secara online ini bisa lebih sering dilakukan, walaupun mungkin 10 menit atau 15 menit sehari, cuman bisa lebih berkala ya. Makanya pasien pun bisa lebih ditekankan untuk menjaga kesehatan, untuk bisa recovery dan menjalani gaya hidup sehat karena basically pelayanan medis ini berusaha mengembalikan state atau kondisi pasien dari yang awalnya sakit ke sehat, itu kan intinya. Kemudian ngurangin inefficiency cost, baik cost secara fiskal ke dana duit ya, ataupun cost lain-lain, energi pasien misalnya atau energi dokter yang awalnya harus home visit. Dan for note, telemedicine mungkin nggak bisa fully menggantikan medical visit secara penuh ya, karena gimana pun pasti berbeda lah experience dari kedua belah pihak. But at least buat ngejalanin follow up berkala buat pasien bisa banget dilakukan dengan adanya telemedicine ini. Yang terakhir bisa mengoptimalkan juga kapasitas pelayanan tenaga medis. Jadi yang awalnya dokter mungkin cuma bisa melayanin berapa ya? Mungkin 10 pasien per hari, saya nggak tahu sih. Dengan adanya ini bisa lebih banyak karena kegiatan kayak frequent visit tadi, uh, atau monitoring berkala bisa lebih sering dilakukan gitu ya, either oleh dokter atau oleh perawat, oleh siapapun. So that's it, itu adalah beberapa poin dari telemedicine yang bisa didapatkan. Mungkin telemedicine makin marak dengan adanya pandemi ini karena ya dipaksa oleh situasi. Hopefully dengan adanya telemedicine di Indonesia pun bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatannya dengan lebih efektif dan efisien. Dan ya, to be honest, ini adalah tugas UTS saya ya, jadi ujian tengah semester dari saya, Pak Soli, jurusan Teknik Biomedis Biomedical Engineering, Erlangga Surabaya. Mata kuliah telemedika yang diajar oleh dosen Pak Franky Chandra Satria Riziraha. So, thank you Pak Franky udah memberikan perkuliahan yang sangat keren selama satu semester, setengah semester. Dan yeah, that's it. Thanks for watching and hopefully this is useful and insightful for you. Ciao.